Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam The Presence. Dan hari ini kita tiba saatnya untuk kita akan membahas pasal yang ke-8 atau bab yang ke-8. Ya, segala puji syukur mari kita naikkan kepada Tuhan Sang Kepala Gereja kita yang selalu menuntun umatnya untuk kita terus hidup dalam hadiratnya. Mazmur 84 ayat 2 berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari kita meninggikan Allah kita, menyembah Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang layak kita sembah, hanya Dialah yang layak kita puja, hanya Dialah yang layak kita sanjung. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Sanjung hanya Yesus, sebab
kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saudara kita menyembah kepada Allah kita. Naikkan pujian, pemujaan kepada Allah kita. Biar hanya Dia saja yang kita sembah. Biar hanya Dia saja yang kita agungkan. Biar hanya Dia saja yang kita tinggikan. Mari kita sembah Dia. Ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan kami, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena memang inilah menjadi waktu yang sungguh indah bagi kami ketika kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Kau yang beracara bagi kami pada malam hari ini. Dan biarlah puji-pujian kami hanya kami naikkan kepadamu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi dan memberkati setiap kami. Sehingga malam hari ini kami diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan buku yang akan kami bahas bersama-sama. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Years ago, my wife was in a grocery store and she was in line coming up to pay for her groceries. There was no one around her, and she looked at the lady who was taking the money, and she saw that she was distressed. My wife is very discerning, and she said, "Are you okay? How can I pray for you?" And the older woman began to just break down. She began to tell her story. She had a daughter who had a child and didn't have a husband, and the child had been born with multiple cancerous tumors all over her body, and it couldn't be operated, and the child was going to die. And so my wife ministered to her, prayed for her, got her information. And in the next day, she and a group of ladies from our church began to minister to this grandmother, and then also to the daughter, and also to the child. Well, this led to all kinds of things. Our whole church ultimately began to minister to this young family. The child passed away after several months, but during that time, the grandmother came to Christ. The daughter came into a saving relationship with Christ. The biological husband came to Christ. And the respiratory therapist who was coming in and ministering to the child in the children's hospital said to me one day, "Who are you guys? And can I come to Christ too?" And we led him to the Lord. All of those things happened. Why? Because one woman chose to listen to the Lord in His presence and to follow Him and to engage passionately with someone who needed Christ. There's another story in the Bible about a man named Philip who, as you know, was led down to Samaria. Nobody went to Samaria. And he was led to Samaria. It broke out in a great revival. Many people were coming to Christ. And then one day the Spirit said to Philip, "Get up and go to the desert road to Gaza." He didn't argue with God, but he got up and he went. And the Bible says he came upon a chariot that had an Ethiopian leader on it. And the Spirit said to Philip, "Get up and join the chariot." And he didn't say, "Well, I don't know his language. He'll think I'm crazy. I don't want to do that. I'm too busy." The Bible says Philip got up and went into the chariot. The man just happened to be reading the book of Isaiah, and where it talks about Jesus dying for our sins. And beginning there, the Bible says he preached Jesus to them and led that man to Christ. Now here's my wife, Holly, and thousands of years before that, here's Philip. Both of them increased the kingdom by leading people to Christ. Why? Because they were in the presence of God and they followed God into His great mission. A lot of Christians think that the Christian life is a matter of just enjoying the Lord, being filled with the Holy Spirit, worshiping Him. But all of that is really preparation for us to join in God's great mission. And that is to build His kingdom, to experience His kingdom, and to lead other people there. Are your people and is your church seeing people come to Christ? If not, we're missing the ultimate purpose of a present-centered church. God made us like He is so we could join Him in His work, and that's what He wants us to do. And we're going to look today at some very practical ways to lead our churches, present-centered churches,
to engage passionately with people who are far from God. Seorang panglima besar tidak pernah tinggal diam. Ia turun langsung ke medan perang, memimpin pasukannya, memberi arah, dan menjadi sumber keberanian bagi para prajuritnya. Tuhan Yesus, Sang Panglima Agung, juga memimpin, menguatkan, dan menyertai setiap pengikutnya. Maukah kamu berjuang bersama Sang Panglima Agung di dalam ladang misi? Shalom. Senang sekali kita sama-sama mau membahas satu buku yang luar biasa. Saya mau menyapa untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih. Selamat sore, semua dalam keadaan sehat? Amin. Dan juga saya mau menyapa untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang menyaksikan secara streaming. Mungkin menyaksikan pada waktu yang bersamaan atau mungkin nanti ketika sudah di-upload ya. Selamat sore, kita akan membahas buku yang luar biasa. Episode ke-8 dengan judul Terlibat dengan Penuh Semangat. Apakah filenya keterima? Saya mau review sedikit aja, sedikit. Mudah-mudahan tadi keterima filenya. Buku ini gereja yang berpusat pada hadirat Tuhan. Kita mereview sekarang sudah ke bab 8. Tidak terasa ya? Kerasa sih kalau kata Pak Roni kalau berdiri di sini terasa ya. Yang bagian pertama adalah tentang pintu. Boleh di next? Yang pertama pintu. Belum. Ya, boleh di next? Saya mengutip quote yang ada dari setiap video yang sudah ditampilkan dalam setiap bagian atau episode. Pintu adalah wacana untuk memasuki ruangan dengan tujuan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di manakah letak pintu menuju hadirat Tuhan dalam gereja Anda? Kemudian episode kedua, masuk terlebih dahulu. Next. Jika Anda sudah mengetahui letak pintu untuk menuju hadirat Tuhan, apakah Anda ingin masuk ke dalamnya? Apakah Anda ingin dapat merasakan indahnya sebuah gereja di mana kehadiran Tuhan terasa nyata dan konsisten? Episode ketiga, dengarkan. Next. Ketaatan kepada arahan Tuhan menjadi krusial, terutama ketika rencananya yang berbeda dengan rencana kita. Apakah kita dapat melihat gambaran besar dalam pertempuran kehidupan yang penuh tantangan dan selalu berubah? Kemudian bagian keempat, singkirkan penghalang. Tahukah Anda iblis menggunakan bunker atau penghalang untuk menyerang Anda? Bunker atau penghalang apa yang menghalangi Anda merasakan hadirat Tuhan? Bagian kelima, ciptakan lingkungan. Apakah kita mau menjadi pribadi yang berkualitas? Di manakah kita mendapatkan lingkungan sehat untuk membuat kita berbuah? Bagian keenam, mengalami secara mendalam. Kehadiran Tuhan dapat dijelaskan, tetapi Anda tidak menyediakan cara bagi orang-orang untuk mengalami hadirat Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Bagian ketujuh, bulan yang lalu, perlengkapi dengan terencana. Bagian yang terpenting adalah bagaimana mengajari jemaat untuk hidup, berjalan, dan bergerak di hadirat Tuhan setiap hari. Dan kita akan sampai ke bab atau bagian ke-8, terlibat dengan penuh semangat. Bapak Ibu yang ketinggalan tadi dari bab 1 sampai bab 7 bisa langsung mendapatkan melalui buku ini, buku Gereja yang Berpusat pada Hadirat Tuhan, atau menyaksikan
di YouTube channel First Baptist Church. Untuk sore ini saya tidak sendiri, karena kalau saya sendiri itu adalah bagian dari para pastoral. Jadi saya mempunyai teman-teman yang akan berdiskusi pada sore hari ini. Saya undang untuk Pak Julius Wijaya, kemudian Bapak Utama Turmit, dan Saudari Joanna Arli. Silakan. Oke, saya permisi ya, mau ambil mic-nya dulu, ternyata mic-nya di sini. Oke. Ya. Baik. Ini teman-teman seumuran saya kayaknya ya. Saya beda tipis lah sama Joanna. Oke, apa kabar? Gak enak manggil bapak-bapak ya sama ibu-ibu, teman-teman, saudara, sahabat saya. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, luar biasa ya. Sudah siap kita mau membahas, kayaknya ini bagiannya cukup ini ya, cukup menegangkan. Kayaknya mati. Oh, mungkin bisa pakai mic yang itu dulu ya. Ya. Oke. Ya, kita akan mulai. Di chapter ini penulis menggambarkan Natal sebagai sebuah invasi militer terbesar. Biasanya kita tahu Natal adalah sebuah pesta atau sebuah acara yang penuh dengan kebahagiaan atau penuh dengan sukacita. Tetapi ternyata penulis menuliskan Natal sebagai sebuah invasi militer terbesar sepanjang sejarah, di mana 2000 tahun yang lalu seorang raja, prajurit yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia masuk ke dalam sejarah manusia dengan misi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dituliskan juga satu hal dengan jelas, Kristus secara unik hadir di tempat-tempat di mana umatnya terlibat dalam misinya. Ia tahu bahwa ia diperlukan di sana dan bahwa rekan-rekan prajuritnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa kehadirannya. Sudah siap saya tanya? Siap. Oh, siap. Yap. Oke. Joanna mewakili kaum muda ya. Mewakili kaum muda sekarang Kita generasi. semua mewakili kaum muda. Oh gitu ya. Kok nggak mau kalah ya? Oke, Pak Julius mewakili dari pastoral dan Pak Utama atau Bang Tama mewakili dari bukan senior ya, mature gitu ya kalau kata bahasa sekarang mature gitu ya. Keluarga muda, oke. Pertanyaan saya, apa yang akan menolong kita terlibat dalam misinya dari pandangan masing-masing ini? Mungkin dari yang muda dulu ya, yang tua tolong ngalah ya, yang muda dulu. Silakan Joanna. Oke, mungkin kalau misalnya dari yang muda, yang biasa aku lihat, seringkali mikirnya itu untuk terlibat susah ya, karena biasanya mikirnya, nggak bisa gitu untuk melakukan misi gitu, untuk biasanya kan yang kita lihat pergi kemana untuk menyebarkan berita Injil gitu kan. Seringkali juga, aku masih sekolah, masih nggak tahu apa-apa gitu untuk terlibat dalam misi. Tapi kalau misalnya di bab ini tuh banyak gitu cara kita bisa terlibat dalam misi. Misalnya dengan mendoakan atau mungkin dengan memberi dana gitu untuk terlibat dalam misi. Atau bisa juga di lingkungan kita setiap hari gitu. Misalnya kayak tadi bilangnya masih sekolah, masih kuliah gitu, masih merasa tidak bisa gitu untuk terlibat. Tapi sebenarnya dengan kita di lingkungan kita masing-masing juga itu bisa terlibat gitu dalam misi dengan di sekitar kita.
Kadangkala kita berpikir misi itu adalah pergi jauh gitu ya, seringkali seperti itu. Padahal buku ini bilang di lingkungan pun kita bisa bermisi ya. Oke, silakan untuk saya ngasih kesempatan untuk Pak Julius nanti aja karena biasanya panjang ya. Jadi ke Bang Tama dulu aja. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana kita bisa terlibat dalam misi ya. Pertama-tama jadi kita harus tahu dulu ya, belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datangkan untuk menyelamatkan kita, jadi kita harus tahu, jadi harus ada punya tujuan. Kemudian kita juga harus tahu kita harus punya kerinduan juga seperti Tuhan Yesus juga punya kerinduan ya untuk menyelamatkan semua orang-orang. Dan yang ketiga ya kita percaya pada janji Tuhan akan penyertaannya. Jadi kalau saya pribadi dari 3 hal itu akan menolong saya untuk bisa bergerak untuk bermisi ya. Jadi ya kita punya tujuan, kita tahu tujuan, kita punya kerinduan dan kita percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan akan menolong dan memperlengkapi kita untuk terlibat dalam misi ini. Oke, Bang Tama sendiri sudah berpengalaman berapa tahun nih di dunia misi ini? Berapa tahun ya? Kurang lebih memang dulu pekerjaan saya yang sebelumnya, ya memang sekarang sih nggak ada pekerjaan. Jadi 21 tahun saya memang bekerja dalam lembaga yang memang bergerak juga dalam pelayanan misi. Jadi kita memang lembaga sosial tapi kita punya visi untuk penjangkauan. Jadi memang sudah banyak pengalaman tapi terus terang masih banyak belajar juga ya. Dan tadinya hanya untuk cari kerjaan, yang penting ada kerjaan, tapi justru selama itu saya terpanggil gitu, maksudnya menjadi panggilan dan diperlengkapin. Dan kita nggak tahu walaupun awalnya hanya mencari pekerjaan, tapi pada saat sudah terpanggil ya akan setia sampai ya Tuhan tutup pintunya dan percaya Tuhan akan buka lagi untuk untuk sesuatu yang baru, untuk pelayanan yang penjangkauan ini atau misi ini, karena memang tidak mau mencari pekerjaan hanya untuk mencari nafkah, tapi pengen pekerjaan yang memang menjalankan misi Tuhan. Itu doa saya dan kerinduan saya. Amin. Berarti tidak hanya bekerja tapi melakukan apa yang menjadi misinya Tuhan ya. Yes, benar Betul, sekali. betul. Silakan. Panjang, pendek? Jangan. 30 detik cukup ya? 30 menit cukup ya. Oke, ini Oke. kan judul bab 8 itu terlibat dengan penuh semangat gitu ya. Jadi harus semangat ini ngomongnya nih. Nah jadi kalau kita lihat gimana sih bisa kita terlibat di dalam misi sebetulnya. Buku ini di awalnya dia langsung bilang, quotes dari Stephen Olford, dia bilang pakai ayat Amanat Agung. Kenapa kita harus mau terlibat dalam misi dengan penuh semangat? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dia bilang, Stephen Olford bilang bahwa ada sebuah realisasi dari hadirat Kristus yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang secara pribadi atau secara korporat menggenapi amanat perkabaran Injil ini. Jadi kenapa kita harus mau terlibat dengan penuh semangat? Ya generalnya ikut dengan kita, hadirat Tuhannya ada bersama dengan kita. Nah kalau kita saya pengen aktif dalam misi tapi dengan penuh paksaan, dengan penuh pengetahuan kita ya akan capek, akan letih. Tapi kalau kita lihat dari hadirat Tuhan, kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai, ya kita bisa terlibat dengan penuh semangat. Oke. Sudah ya? Sudah, oke. Pendek kan? Pendek. Saya balik ke Joanna. Ini kalau secara bapak-bapak ya, ini kan bapak-bapak dua-duanya itu ya. Misi itu bergerak gitu ya, bergerak. Secara anak muda nih, apa sih yang terpikir atau yang sudah dilakukan dalam kata misi ini gitu? Kalau dari yang aku lihat itu banyak yang sebenarnya juga udah terlibat gitu dengan bergerak. Cuman kebanyakan juga dengan membantu misalnya teman-temannya gitu untuk bertemu dengan Tuhan atau membawa sederhana membawa ke gereja gitu untuk bisa minimal punya komunitas dulu. Terus kemudian bisa lama-lama diarahkan juga gitu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang paling banyak sih dilakukan kalau di anak muda. Oke, berarti awalnya adalah menerima mereka dulu ya, menerima mereka, kemudian mengajak mereka
bagaimana mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ya begitu ya. Ya, Oke, simple ya. Mau menjawab Bapak? Hah? Bapak mau menjawab? Ya, kalau di sini ya dari bukunya juga bagus sih bahwa waktu kita melihat orang lain itu ya, saya cukup mendapat teguran ya dari buku ini. Waktu kita melihat siapa sih yang harus kita datengin, yang harus Ya. kita injili, yang harus Betul. kita bermisi gitu ya. Kadang-kadang kita melihat orang itu kasihan, nanti masuk neraka. Oh itu kasihan, begitu lelah, begitu menderita gitu ya. Kayak kadang-kadang kita melihat mereka sebagai satu korban, sebagai satu objek. Tapi waktu kita lihat di sini justru dia memberikan pernyataan bahwa kita lihat orang tersebut itu justru adalah orang yang akan memerintah bersama Tuhan di kemudian hari nanti, Betul. di masa kekekalan. Jadi mereka itu adalah rekan sekerja kita justru pada waktu kita memerintah bersama kekekalan. Jadi ada orang yang hebat, bahkan mungkin lebih hebat dari kita. Ketika kita injili dan mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa. Jadi sudut pandangnya itu bukan objek penderita, tapi mereka adalah kawan sekerja yang harus kita menangkan. Jadi makin semangat tuh terlibat Iya. dalam misi. Ya, kadang kita melihat dari sisinya cuma satu sisi dari pandangan kita ya. Dari pandangan kita bahwa mereka adalah orang-orang yang harus diselamatkan. Hanya harus karena mereka akan binasa. Tetapi ternyata tujuan Tuhan itu lebih dari itu ya tadi. Mereka adalah rekan sekerja yang nanti akan memerintah bersama dengan Kristus. Dari Bang Tama? Ya, jadi menjalankan misi ini jangan berpikir terlalu ruwet ya atau yang susah-susah. Sederhana aja, simple karena sebenarnya apapun yang sehari-hari kita lakukan itu kita bisa menjadi ladang misi kita. Jadi tidak harus pergi jauh tadi seperti Johanna bilang, tapi yang sehari-hari kita lakukan misalnya kita bekerja di tempat pekerjaan kita atau di tempat sekolah kita atau apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ladang misi dan kita bisa melakukannya. Seperti apa? Ya kembali lagi ya, tadi kita harus jangan lupa berdoa, minta kepada Tuhan. Seperti kalau di buku ini ada cerita Wayne ya, Wayne yang menjadi teladan yang baik ya, maksudnya dia bekerja menjalankan aktivitas dia, pekerjaan dia, tapi dia lapor kepada kepada pimpinannya, kepada tadi ya kepala atau panglimanya bahwa Tuhan kalau memang Tuhan mau Tuhan pertemukan saya dengan orang yang siap untuk saya memberitakan atau bermisi dan sesimpel itu aja doa jadi seperti laporan dan juga tidak harus pakai banyak metode tapi dengan kesaksian pribadi yang powerful sekali untuk bisa menjadi kita bisa bermisi ya menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Jadi selalu jangan berpikir yang ruwet, yang ribet, yang susah mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Jadi ladang misi sudah ada, tinggal bagaimana kita mau dan berdoa minta pada Tuhan dan Roh Kudus akan menolong memampukan kita untuk bisa menyampaikan kabar baik atau Injil itu. Ya, kalau saya baca juga dari buku ini adalah tadi kita sempat diskusi dengan Pak Julius, sesuatu yang konstan ya, betul ya Pak Julius ya. Tadi cerita tentang Wayne itu niatnya betul-betul konstan. Dia hanya bertanya kepada Roh Kudus, simple doanya tidak pernah panjang, tapi itu yang membuat dia punya niat yang konstan, punya satu aktivitas yang konstan sehingga dia bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau dari ini sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya, jadi siapa saja boleh menjawab. Chapter ini judulnya saja sudah terlibat dengan penuh semangat. Terlibat dengan penuh semangat ya. Nah, tadi di awal kita ada satu statement bahwa kita ada di satu invasi militer terbesar di sepanjang sejarah. Beberapa kesempatan kita bersaksi itu kadang datang pada saat dalam tekanan atau penderitaan. Masa-masa tersulit kadang-kadang menjadi kesempatan besar kita untuk bisa bersaksi. Mungkin bisa dari Johanna lagi deh. Apakah punya pengalaman tentang hal tersebut ya? Ternyata
kita suka berpikir masa sulit itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi ternyata dari masa sulit itu bisa mendatangkan kesempatan terbesar kita. Mungkin punya pengalaman dari Joanna? Mungkin pengalaman yang sebenarnya cukup sering juga ya aku alamin itu kalau misalnya kayak sekarang aku kan lagi kuliah, jadi di kampus itu misalnya mengikuti suatu kegiatan gitu. Nah biasanya kan ada masalah yang dihadapi dan ya bukan aku doang gitu, tapi dengan misalnya tim aku pada saat itu gitu. Dan pada saat itu aku cuman minta bimbingan Tuhan gitu kan, apa yang harus dilakukan dan setelah ini harus gimana gitu. Dan sebenarnya dari apa yang aku lakukan setelah itu, aku mendengar gitu dari orang-orang di sekitar aku juga kayak ngasih tahu gitu, oh kamu cara menyelesaikannya beda gitu. Kok bisa gitu kalau orang lain biasanya mungkin menyelesaikannya dengan cara yang kurang baik atau licik gitu kan. Tapi kok bisa gitu. Masalahnya tetap selesai, cuman caranya tuh berbeda dari orang lain. Nah dari situ bisa gitu untuk menceritakan tentang Tuhan juga. Dan itu sih pengalaman yang sering aku rasain gitu. Iya, berarti melihat dari kesaksiannya ya, kesaksian Joanna. Dari, kalau saya lihat pastoral itu biasanya baik-baik aja ya, biasanya gitu. Jadi harus terlihat sempurna. Maafkan, biasanya harus terlihat sempurna. Ya, ini pertanyaannya sama ya, apakah dari masa-masa sulit itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibagikan dan akhirnya bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Ya, semua orang mau pastoral mau itu juga tetap masih nginjak kaki Ci. Jadi masih ada di bumi kita. Tidak ada yang sempurna lah ya. Itu nomor satu, nggak ada yang sempurna, semuanya beda fungsi. Injak bumi bukan injak kaki. Injak kaki di bumi. Oke. Nah, salah satu apa ya? Kelemahan saya, salah satu kelemahan terbesar saya adalah saya itu sangat-sangat keras kepala dan kalau sudah punya pemikiran sendiri itu sangat sulit diubahkan, sangat sulit berubah. Jadi saya akan banyak cari solusi dengan apa yang saya bisa, apa yang saya kuasai. Bahkan istri pun udah sering pengalaman dia ya, tidak akan bisa ngomong satu patah pun untuk merubah saya, itu nggak bisa. Itu kelemahan saya. Dan terutama memang kasus ini kasus COVID ya, waktu COVID kemarin itu ternyata kan saya sampai satu titik banyak hal yang ternyata saya pikir saya bisa mengendalikan semua, tapi saya tidak bisa kendalikan. Dan akhirnya itu merubah saya sampai saya harus bilang menyerah, Tuhan saya menyerah. Saya sekarang mau belajar tergantung sama Tuhan, saya hanya mau belajar apa yang Tuhan mau sama saya mau melepas semua hak saya. Nah itu susah banget sih. Bandelnya itu ya luar biasa lah ya. Sampai hari ini pun ya ini akibat belajar dari hal itulah. Jadi susah banget tuh saya bilang enggak Tuhan saya gimana saya masih punya power, saya masih punya pemikiran, saya masih punya apa. Nah itu gak bisa. Singkat cerita saya akhirnya belajar sama Tuhan, saya belajar tergantung, saya belajar melepas. Tuhan ini strategi saya, ini planning saya serahkan semua sama Tuhan. Dan itu memang untuk merilis itu susah banget. Susah banget. Dan setelah rilis itu anehnya ada banyak orang-orang yang datang sama saya bertanya dengan keras kepalaan mereka semua gitu. Jadi akhirnya ya itu yang Tuhan baik ya. Tuhan itu bentuk saya dulu di dalam konstan tadi itu kan ada 9 konstan tuh ya. Meluas sedikit lah ya. Di dalam bagaimana supaya kita terlibat dalam misi itu kita harus punya satu kata itu konstan. Yaitu bagaimana mengingatkan diri kita sendiri untuk bermisi secara konstan. Bagaimana kita melengkapi diri sendiri secara konstan, bagaimana bergantung kepada Roh Kudus, kepada Tuhan secara konstan. Nah itu yang harus terus-terus kita belajar. Sampai hari ini masalah tidak pernah selesai dan terus belajar Tuhan. Menurut saya sih planningnya harusnya A, tapi tanya dulu deh. Nah itu yang membuat ya puji Tuhan ada satu teman yang
Sekarang sudah mulai banyak dengar-dengaran saya, dia itu susah banget sebetulnya. Sampai akhirnya bilang, ya kok saya siap. Eh, Saran saya gini-gini ya, kamu doa sama Tuhan. Kok tapi, doa. Kok tapi, doa. Dia nurut-nurut, puji Tuhan waktu kapan itu, kok gini nih. Puji Tuhan, nah itulah saya bilang. Pada akhirnya kebergantungan yang konstan, ini yang membuat kita bisa semangat terlibat dalam misi. Itu dulu mungkin Ci. Oke. Dari Bang Tama, menambahkan? Ya, ini mungkin ada bisa dilihat dari dua sisi ya, maksudnya yang kesulitan atau penderitaan orang yang kita layani atau yang dari kita sendiri. Kalau saya punya dua pengalaman juga dari dua hal itu ya. Mungkin dari yang orang lain ya yang mungkin saya injili. Jadi ada dua kesempatan sesuatu yang saya tidak akan pernah lupakan. Itu teman-teman saya dan istri ya. Bagaimana sudah sekarat di rumah sakit, dia latar belakang Buddha dan dari waktu sudah dirawat dan sudah memang tidak ada harapan, dan waktu itu kita berkunjung dengan teman-teman yang Muslim juga. Jadi sebenarnya untuk melakukan PI agak sulit ya, maksudnya bukan hanya Kristen dan mereka Buddha, ada juga teman dari Muslim. Tapi saya berdoa minta Tuhan berikan hikmat gimana supaya saya bisa karena saya tahu ini nggak akan lama lagi si Koko ini, kita manggilnya Koko, nggak akan lama lagi, dan berdoa gimana Tuhan, akhirnya saya digerakkan oleh Tuhan untuk ke telinganya. Jadi mendekat ke telinganya, saya bisikan kepada dia. Jadi kan nggak didengar orang lain, walaupun di sekitar ada orang-orang lain. Tapi saya mendekatkan mulut saya ke telinga, saya berdoa, bilang pada Kok, tidak ada jalan lain keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengeraskan hati, terima Tuhan Yesus Kristus. Saya mendoakan kalau Koko percaya pasti akan masuk surga. Dan dia nggak menjawab. Memang karena udah dying ya, maksudnya sudah sekarat. Tapi itu kesempatan yang saya itu, dan kelihatan mukanya agak lebih itu, walaupun dia sudah tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berkomunikasi. Dan itu doa saya. Kemudian yang kedua juga om saya, dia latar belakang Katolik, memang sudah sakit-sakitan, dan ada kesempatan berdua saja di kamar, saya mendekatin dan saya langsung bertanya, dan beliau ini orang yang keras, jadi selalu menentang Kristen Protestan dan selalu mengagungkan yang Katolik. Dan ada kesempatan, dan saya juga melihat dia ini sudah nggak akan lama lagi, jadi saya langsung tembak aja, Om mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia awalnya masih menolak, masih ini, tapi saya tekankan lagi, tidak ada jalan keselamatan. Buka hati, jangan mengeraskan hati. Dan akhirnya walaupun dengan keterbatasan fisiknya dia bilang iya, dan saya langsung mendoakan saat itu juga. Dan gak lama 1 minggu atau kemudian Tuhan panggil. Nah itu kalau dari penderitaan orang lain ya. Kalau dari saya sendiri yang kesempatan bersaksi pada saat mengalami tekanan. Jadi ada satu waktu kami pekerjaan kami kan, saya kan leader, saya punya anggota tim. Mereka selain menolong orang untuk pelayanan sosial, tapi juga ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Dan kita bekerja sama dengan aparat pemerintahan. Waktu itu puskesmas, kita kunjungi pasien dapat data, dan kunjungan ternyata waktu membahas tentang ini, kita kunjungin tim kami kan PI kan, tidak hanya menolong secara sosial, tapi juga PI kesempatan dan sampai menyampaikan tentang Tuhan Yesus, dan sampailah itu laporan kepada pihak pemerintah. Akhirnya kita dipanggil gitu. Siapa yang harus maju? Ya leadernya kan. Waduh, saya itu ketakutan setengah mati ya. Maksudnya, waduh ini gimana yang melakukan orang lain, saya yang harus bermaju untuk bertanggung jawab. Tapi saya sharing kepada mentor saya juga, kepada bos saya, yuk kita berdoa. Maksudnya saya mau sharing, minta dukungan, malah bos saya bilang, bagus itu. Maksudnya bagus apa? Ya bagus kalau kita dipanggil, berarti kita melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan memberitakan kabar baik. Justru kalau semuanya baik-baik saja keadaannya, itu perlu dipertanyakan gitu. Benar nggak kita taat? Benar nggak kita melakukan? Justru kalau ada masalah, justru disitulah kita melihat bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Artinya kita memberitakan kabar baik. Oke, kita doakan gitu. Oke, besoknya saya berangkat, masih deg-degan takut sampai di parkiran, ini pulang lagi lah gitu. Terus akhirnya saya WA lagi kan, ada WA grup, tolong doakan saya, ini saya mau menghadap nih, mau bertemu gitu.
udah takut gitu. Jadi udah benar-benar takut dan belum siap dan tapi akhirnya saya minta dukungan doa, saya ada teman-teman. Jadi kita itu pelayanan itu bukan hanya sendiri ya, kita bukan single fighter. Jadi perlu orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendukung kita, minimal mendoakan kita ya, menjaga kita. Jadi oke, didoakan. Oke, akhirnya saya berdoa lagi, saya masuk dan akhirnya berhadapan dengan aparat pemerintahan, tapi ternyata semua ketakutan saya itu sirna. Ternyata bukan hal yang isu negatif, tetapi sesuatu hal yang positif. Kita dipuji apa yang kita lakukan, dan justru itu menutupin hal-hal yang negatif. Ya memang ada laporan itu, tapi karena kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu menutupi hal-hal yang kecil menurut mereka, tetapi powerful buat kita. Dan itu satu titik balik yang membuat saya lebih yakin dan percaya, lebih berani lagi untuk menjadi alat Tuhan. Jadi ketakutan itu kan sebenarnya hanya di dalam pikiran kita ya, belum tentu terjadi. Dan selama kami dan saya 21 tahun belum pernah juga mengalami penganiayaan yang sampai fisik, paling hanya dicuekin atau diambekin, itu tidak ada sesuatu yang itu. Bukan berarti tidak ada, tapi kadang-kadang pikiran kita itu yang membuat kita udah takut dulu, jadi kita nggak berani untuk maju. Padahal kalau kita melangkah dengan pimpinan Roh Kudus, ya ketakutan itu bisa sirna dan kita bisa melakukan misi Tuhan. Iya, betul sekali, luar biasa ya. Jadi memang tadi ya, kita bergantung konstan. Kita mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan, dan sikap yang benar adalah kita taat. Sama seperti Paulus, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bill Elif, Filipus tidak bilang excuse apapun, tapi bangkit dan ikut. Dia bangkit dan taat, dan itu memang yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh ditampilkan slide-nya. Nah, apakah sudah ada pertanyaan dari slide? Belum. Kalau belum ada, saya mau bertanya lagi dengan narasumber saya. Mumpung tiga-tiganya ada di sini ya. Sulit soalnya kalau mengumpulkan. Di buku ini bercerita tentang Paulus. Paulus itu tokoh yang sangat luar biasa. Saya mengutip satu statement di bab ini adalah Paulus telah menemukan alasan mengapa ia hidup. Pertanyaan saya, sejauh mana Anda memahami mengapa Anda hidup dan bagaimana Anda menghidupinya? Dari Joanna dulu, karena saya mau minta pertanyaannya jawabannya rada panjang, biar bapak-bapak ini nanti dapat sisa waktunya aja ya. Silakan Joanna. Oke, sebenarnya kalau di Alkitab itu juga banyak teladan ya untuk hal ini. Dan kalau yang aku pahami dan yang aku juga pegang sampai saat ini, aku hidup itu untuk ya kemuliaan Tuhan. Dan dengan pemahaman itu, kadang ya harus merubah mindset juga gitu. Karena kan biasanya kalau mengalami masalah tuh, Tuhan kenapa mengalami ini, atau kenapa sih nggak mengalami yang lain aja gitu? Kenapa harus mengalami masalah yang ini gitu? Tapi dengan masalah yang dialami itu, dengan berproses dalam masalah itu biasanya bahkan aku nggak sadar juga kalau itu tuh bisa membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Dan jadi mengubah mindsetnya adalah mengalami masalah itu nggak apa-apa gitu. Yang penting dengan mungkin kita sedang kondisinya tidak enak, tapi orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus dengan lewat apa yang kita alami saat itu gitu. Jadi taat juga gitu dengan panggilan Tuhan, dengan apapun yang Tuhan bolehkan terjadi dalam kehidupan aku gitu. Okay. Dari kejadian demi kejadian, peristiwa yang Tuhan izinkan, Joanna mendapatkan sesuatu hal, mengapa Joanna ada di sini? Pernah nggak mendapatkan insight atau mendapatkan sesuatu yang Joanna bisa sampaikan? Kenapa saya sampai ada di sini? Apakah Joanna pernah mendapatkan jawabannya itu?
Jawabannya ya sama sih seperti tadi karena setelah mungkin awalnya nggak ngerti ya, awalnya nggak ngerti kenapa harus ada di sini atau mungkin kenapa harus ada di Bandung, kenapa harus ada di gereja ini gitu. Tapi setelah aku lihat kembali ke pengalaman-pengalaman aku sebelumnya, itu semuanya mengarah ke situ gitu, untuk membawa orang lain kepada Tuhan juga. Dan juga dengan pengalaman yang aku alamin, ya aku sendiri juga bisa bertumbuh gitu dalam Tuhan, berproses dalam Tuhan gitu. Dan bagaimana Joanna menghidupinya dengan panggilan ya, kita bisa bilang itu panggilan. Kenapa Joanna ada di sini? Bagaimana menghidupinya sehari-hari? Kalau sehari-hari ada satu ayat yang jadi pegangan aku juga dari Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang membuat aku jadi reminder juga gitu setiap harinya kalau aku melakukan sesuatu yaitu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jangan ngelakuinnya mungkin supaya aku bisa lebih banyak teman atau lebih banyak dikenal orang lain, tapi ya aku melakukannya itu untuk Tuhan gitu. Puji Tuhan. Luar biasa. Sudah ada pertanyaan? Sudah? Sudah ada? Oke, boleh ditampilkan. Sabar ya Bapak dua ini, kita tampilkan dulu pertanyaannya. Ya. Mengapa banyak orang tidak semangat dalam bersaksi tentang Yesus Juru Selamat? Sepertinya Bapak Yulis dulu yang harus menjawab ini. Kenapa? Banyak orang yang enggak semangat bersaksi tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Nggak tahu, nggak ketemu orangnya. Orang yang ketemu. Ya ada banyak faktor yang pasti ya, ada banyak faktor. Mungkin masalah terbesar adalah mungkin dia jangan-jangan dia belum ketemu Tuhan. Betul. Masalah terbesarnya itu jangan-jangan dia hanya menjalani kekristenan secara agamawi. Mungkin banyak faktor terbesar itu. Tapi ada juga faktor-faktor yang ada banyak dia salah mindset tentang misi. Ada banyak mungkin dia menjalankan misi dengan yang tadi metode-metode tertentu yang baku, yang apa, sehingga tertekan gitu ya. Tertekan ini harus gimana caranya, salah sedikit dimarahin mentornya, kamu gak boleh begini, jadi down. Atau juga kalau dibicara bab ini, yaitu harus ada 9 konstan ini Ci. Ini ada 9 konstan yang harus dilatih supaya kita bisa semangat gitu ya. Tadi mengingatkan diri, memperlengkapi diri, kebergantungan diri yang konstan, spiritualitas yang konstan, doa syafaat yang konstan, niat yang konstan, perluasan yang konstan, pelipat gandaan yang konstan, dan perayaan yang konstan. Ini semua memang kata kuncinya konstan. Ada banyak orang waktu bermisi berhasil, senang, besoknya dia lupa, nggak konstan. Ya itu faktor-faktor yang membuat orang lelah dalam bermisi. Gitu. Dan mungkin tadi belum menemukan tujuan hidupnya. Ya tadi. betul, belum. Yang pasti mungkin dia belum mengalami hadirat Tuhan itu seperti apa di dalam hidupnya ya. Kalau orang sudah mengalami hadirat Tuhan, pasti ada yang meluap yang dia ingin sampaikan kepada orang lain ya. Dari sisi Pak Utama, kenapa orang secara Pak Utama ini sudah malang melintang di dunia misi, pernah bertemu dengan orang yang ternyata tidak semangat untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ya sebenarnya bukan malang melintang ya, masih banyak belajar juga, tapi ya Tuhan izinkan kesempatan. Kalau saya lihat mereka belum tahu tentang hati Tuhan ya, bahwa hati Tuhan kan Tuhan kan mau semua orang itu bisa diselamatkan. Dan tapi bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan kabar baik? Bagaimana mereka yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Jadi poinnya menurut saya belum tahu tentang hati Tuhan. Jadi kalau sudah tahu tentang kerinduan Tuhan seperti tadi, selain tujuan tadi ya, saya setuju kita harus punya tujuan. Kita bukan hanya hidup bangun tidur, bekerja, beraktivitas, pulang, makan, tidur, begitu terus, enggak ya. Itu bukan seperti itu Tuhan menciptakan kita. Pasti Tuhan menempatkan kita punya tujuan hidup, punya visi dan misi. Dan itulah cuman masalahnya orang belum mengerti, belum tahu, dan kita harus cari tahu apa visi Tuhan, misi Tuhan bagi kita. Kalau enggak kita hanya akan menjalani hidup ini rutinitas saja, tapi tidak ada sesuatu yang
merasakan sukacita damai sejahtera. Makanya tadi Paulus kan bisa mengatakan bahwa bisa walaupun di dalam penderitaan dia mengatakan itu hidup yang ada sukacita dan memang itu harus kita merasakan semua hal itu dulu baru kita mengerti, dan itu mulai dari tadi ya, kita tahu akan hati Tuhan, kerinduan Tuhan selain tujuan tadi, dan mari kita belajar taat, setelah itu taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai pimpinan kita, sebagai bos kita, sebagai panglima kita. Jadi nanti dari hal itu kita akan berproses dan akhirnya kita menyadari bahwa ada jauh yang lebih berharga, yang lebih penting, yang lebih merasakan sukacita damai sejahtera selain hanya kita melakukan rutinitas aktivitas. Betul sekali. Jadi kita diciptakan Tuhan bukan untuk satu rutinitas, bangun, bekerja, kemudian sekolah atau apapun juga, ternyata ada visi yang besar yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tulisannya sudah times up ya, tidak terasa ternyata. Oke, closing statement dari siapa dulu ya? Pak Yulius dulu deh. Ya, silakan. Tadi saya lagi jadi kepikiran yang tentang pertanyaan ke Joanna, kenapa saya hidup gitu ya, tujuan saya hidup. Saya berpikir setiap orang kan punya tugas tertentu untuk dalam misinya Tuhan ya. Saya jadi merenung, kenapa ya saya hidup? Saya jadi berpikir lagi seperti ini, ternyata saya hidup itu untuk menceritakan dengan setiap pengalaman hidup saya, dengan setiap apa yang saya alami gitu ya, dengan segala macam dosa-dosa saya, masa lalu, segala macam gitu ya, dengan hal-hal yang banyak membuat saya jatuh, ternyata saya merasakan sebegitu besarnya Tuhan mengasihi saya. Makanya saya berpikir, oh kenapa ya saya selalu ngomong di bulan lalu, Aaron ngomong Yohanes 3:16 kan. Teman-teman di sini juga pasti banyak yang sering dengar kalau saya ngomongnya Yohanes 3:16, khotbah Yohanes 3:16. Ternyata saya semerasakan itu kasih besar Tuhan buat saya, sewaktu saya sedang jatuh-jatuhnya di dalam dosa, dan Tuhan masih mau mengasihi saya, dan Tuhan mau saya bangkit. Itu yang membuat, wow, itu buat saya hidup. Dan pesan saya buat banyak orang, ternyata saya hidup untuk bermisi itu apa? Bahwa meskipun kamu berdosa, meskipun kamu sedang jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengasihi kamu loh. Dan tidak pernah ada kata terlambat buat Tuhan untuk setiap orang-orang yang berdosa. Dan di usia saya yang sudah cukup senior untuk memutuskan ikut panggilan Tuhan sepenuh waktu, saya kasih message buat orang, saya hidup, saya saksi hidup bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat memakai siapapun yang mau terlibat dalam misinya Tuhan. Betul sekali. Tidak pernah ada kata terlambat dalam proyek besarnya Tuhan. Dari Bang Tama. Ya, kalau saya belajar dari dua tokoh Alkitab ya, para rasul yang besar, yaitu Petrus dan Paulus tadi ya. Kita udah bahas Paulus bagaimana dia tadi menemukan alasan mengapa dia hidup, dan juga salah satu juga Petrus bagaimana belajar dari kesalahan waktu dia, kalau di buku ini kan diceritakan pada saat dia ada kesempatan untuk bermisi tapi tidak dipakai. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, dia ada kesempatan, dia denial, malah menyangkal Tuhan Yesus, malah dia bisa menjadi alat untuk menjadi misi. Tapi ya karena mungkin ada ketakutan atau dia belum siap, tapi dari situ dia minggu berikutnya dia bisa dipakai Tuhan, dia bertobat dan bisa menyampaikan Injil, langsung 3.000 orang percaya. Jadi sekali menyampaikan Injil 3.000 orang percaya. Jadi bukan 3.000 kali menyampaikan Injil satu percaya ya, beda ya. Jadi satu kali, dan itu kalau memang kita kembali lagi kita mau, kalau memang kita ada belum siap atau ketakutan atau ada hal-hal apapun yang tidak bersemangat, dan hal itu kita, kalau dari saya kita harus bertobat dan kembali kepada mencari visi Tuhan bagi hidup kita. Apa itu visi kita, seperti belajar dari Petrus juga, ada kesempatan tadi ya, masih ada kesempatan. Kita harus mencari tujuan hidup kita, visi atau misi yang bisa kita pakai untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi kuncinya mau dipakai, mau dulu. Dan karena Tuhan kan mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi, baik itu dengan cara berkata-kata atau apapun yang dilakukan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memperlengkapi. Kembali lagi kita mau nggak
untuk mau dipakai, dan kalau kita mau, Tuhan bisa pakai secara luar biasa dan akhirnya kita akan bisa menemukan alasan mengapa kita hidup. Jadi Baik. belajar dari dua tokoh rasul yang luar biasa ini. Oke. Tidak ada kata terlambat, mau dipakai oleh Tuhan. Joanna, Kalau dari aku mungkin taat untuk melakukan misi Tuhan gitu. Karena mungkin kita biasanya takut gitu ya, banyak ketakutan. Tapi jangan takut untuk ya, take the first step gitu. Karena Tuhan yang akan memperlengkapi dan menolong kita gitu. puji Tuhan. Terima kasih untuk narasumber saya yang luar biasa. Terima kasih untuk Bang Tama, terima kasih untuk Pak Julius, terima kasih untuk Joanna. Ya, kita sudah selesai untuk membahas bab 8 dari buku Gereja yang Berpusat pada Hadirat Tuhan. Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut, jangan lupa untuk mendapatkan buku Gereja yang Berpusat pada Hadirat Tuhan dan mempelajari lebih banyak apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saya Marlina pamit, kita ketemu lagi di bab berikutnya dari buku Gereja yang Berpusat pada Hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.